Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak berhenti di sini untuk menuduh kalian, tapi ingin mengabarkan sesuatu. Walakinnahu, akan tetapi sesungguhnya, atani telah mendatangiku Jibril, malaikat Jibril, fa akhbarani, lalu dia mengabarkan padaku, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah, telah memuji kepada kalian malaikata, kepada para malaikat. Jadi Allah ini, saya tidak nuduh kalian yang buruk-buruk, kata Nabi. Saya berhenti ini sebab mau menyampaikan kabar. Baru saja Jibril nyampaikan sama saya, sebab kalian duduk untuk zikir kepada Allah ini, Allah telah memuji kalian di hadapan para malaikat. Ini fadilah. Jadi fadilah orang duduk berzikir. Kalau kita dikatakan bahwa duduk zikir itu bid'ah, ini dalil yang mengatakan sebaliknya, bahwa duduk zikir ngumpul-ngumpul itu adalah sunnah. Bahkan kata Imam Nawawi mustahab, sesuatu yang sangat dicintai. Apa dalilnya? Ini diantaranya. Pertama, Abdullah bin Umar dikatakan, kalau kamu ketemu dengan taman-taman surga, mampir. Ditanya sama sahabat, mana taman surga itu? Majelis zikir, halaqatit zikir. Nah, jadi majelis yang di dalamnya ada ingat kepada Allah. Jadi zikir itu kan banyak maknanya. Bisa jadi yang disebut zikir itu secara bahasa yang mengingat Allah dengan kalimat-kalimat tertentu. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini termasuk zikir ini. Asal betul-betul dengan kalimat ini dia mengingat Allah. Nah, jangan hanya bisa sekedar jadikan pembicaraan lewat saja. Kemudian ada kalanya zikir itu berupa dirasah, belajar. Jadi belajar ingat Allah melalui surga, neraka, agama ini. Nah, ini adalah bentuk daripada zikir. Jadi bisa jadi yang mutlak seperti tadi, menyebut-nyebut firman Allah, bisa jadi berupa ta'lim. Nah, semuanya adalah riyadul jannah, taman-taman daripada surga. Baik, dalil yang kedua, ini sampai-sampai malaikat ada yang punya tugas khusus untuk mencari majelis zikir. Ya, termasuk majelis zikir ini taklim seperti ini. Jadi sekarang ini ada malaikat yang datang absen. Siapa hadir? Dia absen dulu. Fulan bin fulan. Termasuk halaqah belajar Quran itu juga majelis zikir. Jadi jilid 1 sampai gharib tajwid itu jangan kemudian dibawa terpaksa gitu. Ya, apalagi kemudian sampai pas wayan ngaji ini lemes. Nah, pas datang jam ngaji itu kok kayaknya berat sekali. Itu dilawan. Ingat faedahnya. Faedahnya ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat siapa saja yang ada di dalam majelis zikir ini. Malaikat itu berhenti, ikut gabung di halaqah itu, kemudian catat nama kita. Meskipun Allah Maha Tahu, tetapi ini merupakan bentuk ikram, pemuliaan yang dilakukan oleh Allah kepada para ahli zikir atau orang-orang yang ada dalam majelis zikir. Allah tahu siapa yang ada dalam majelis zikir itu. Ngapain terus repot-repot ngutus malaikat untuk memuliakan? Antum bayangkan kalau ada gubernur ngutus orang khusus supaya menemui antum. Saya utusan khusus gubernur, atau saya staf khusus presiden, dia nyampaikan gitu. Ada salam dari presiden, si D katanya disukai oleh presiden, dipuji-puji oleh presiden di depan para menteri. Gimana perasaan antum? Bangga. Kalau bisa langsung update status saat itu, update status, lo foto sama asisten presiden ini, doi asisten presiden sengaja kesini buat muji-muji saya. Saking gembiranya kita. Ini yang ngutus siapa? Rajanya para raja yang memiliki alam semesta, dunia akhirat seisinya dimiliki oleh Allah. Ngutus asisten untuk para ahli dzikir dan orang yang sekedar duduk. Nah, ini sekedar duduk. Kan kata Allah, kata matan kitabnya, ahli dzikir itu disukai. Dzikir itu disukai. Maka duduk dalam halaqah dzikir juga disukai. Meski belum tentu antum ikut dzikir, duduk saja ikut absen kemuliaan itu. Ada orang yang duduk dalam majelis taklim tapi ngayal kan kesana kemari, mikirkan motornya di rumah, atau gaji yang belum keluar, hutang yang numpuk, setoran yang belum dibayar, atau setoran hafalan yang tadi belum LL, itu belum lulus, tesnya yang belum selesai. Itu lah andang pikiran, andang keruan. Tapi duduk dalam halaqah dzikir, ikut dia dapat absen. Karena Allah punya malaikat khusus yang kerjanya tadi ngabsenin satu-satu. Dilihat, sebutkan oleh Allah. Ini kemuliaan zikir, majelis ilmu dan majelis zikir ini
besar sekali. Jadi meskipun kita tidak pintar tapi ikut terus dalam majelis itu sudah berfaedah dan faedahnya besar. Jadi kalau ketika kita tak paham itu pilihannya kan dua. Gimana apa yang harus kita lakukan ketika tidak paham-paham dalam majelis ilmu, majelis zikir, kalau tak ngerti-ngerti, ya tetap datang. Solusinya tetap datang. Dengan kedatangan kita itu malaikat terus absen, nama kita terus ada dalam majelisnya para malaikat. Nah dari sana kita berharap mudah-mudahan kemudian Allah berikan kepahaman. Jadi jangan kalau tidak paham lalu putus, patah semangat, tidak lulus patah semangat, elmin terus patah semangat. Nih setoran aba-aba kok elmin terus, setoran Qurannya kok elmin terus. Jangan patah semangat. Tidak ada yang sia-sia. Amal itu sudah tercatat oleh Allah. Bahkan dalam hadis kedua tadi dikatakan yubahi bikumul malaikah. Malaikat itu iri karena kita disebut-sebut di hadapan Allah. Warawina, dan kami meriwayatkan fi sahihi Muslim, dari dalam sahih Muslim aidan juga an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya syahada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau semua menyaksikan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah duduk sekumpulan orang, yadhkurunallaha ta'ala, mereka mengingat-ingat Allah Ta'ala, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat akan menaungi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi mereka dengan kasih sayang, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka ketenangan, wa dzakarallahu ta'ala fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka fi man indah, pada orang yang ada di sisinya. Maksudnya malaikat pada makhluk yang ada di sisinya, majelisnya para malaikat. Nah ini penegasan dari hadis yang 1-2 tadi. Jadi kita mengerjakan satu hal, yaitu duduk dalam majelis ilmu, mengingat Allah. Dalam riwayat lain redaksinya yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, dia baca Al-Quran dan saling mengajarkan Al-Quran. Tidak duduk sekumpulan kaum dalam satu majelis yang kerjanya berzikir kepada Allah, atau belajar Al-Quran, atau saling mengajarkan Al-Quran, kecuali apa? Diberi 4 faedah. Apa faedah pertama? Malaikat turun menaungi mereka. Para ulama katakan 2 maknanya. Pertama, sayapnya dijadikan atap orang-orang yang duduk ini majelis ilmu. Jadi malaikat mengembangkan sayapnya, dilindungi. Jadi saat itu dilindungi apa? Dari bala. Maka orang yang ada dalam majelis ilmu terlindung dari bala, dari musibah yang Allah akan tempakan. Jadi ukurannya kalau ada musibah, misalkan ada dalam majelis ilmu tiba-tiba terjadi gempa. Jadi sebenarnya cara yang paling aman itu adalah tetap dalam majelis ilmu. Lalu ingat-ingat kita tentu ukuran-ukuran kuat, fondasi jauh dulu. Tapi insya Allah dihilangkan dari bala. Kita lihat beberapa kejadian tahun yang lalu ya. Di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, banyak video yang beredar di saat orang sholat masjidnya tidak kenapa-napa, tapi ketika imamnya kabur langsung runtuh. Tapi alhamdulillah semuanya selamat karena imam kabur ikut makmumnya semuanya selamat. Nah, jadi insting imamnya kuat atau imannya yang kurang kuat nih. Antara insting yang kuat atau iman yang kurang kuat. Wallahu alam ya, seandainya dia tetap dalam sholatnya bisa jadi bangun nanti tidak runtuh. Di Aceh dulu pas tsunami, orang-orang berkumpul kemudian dalam masjid, adzan, zikir rame-rame, sebut Allahu Akbar. Allahu Akbarnya zikir bukan? Zikir. Subhanallah, Allah. Pokoknya orang zikir. Apa yang terjadi, dan ini bukan cerita bohong ya. Sudah banyak viral, banyak yang menceritakan. Videonya ada. Semua bangunan di sekitarnya hancur kecuali satu masjid. Betul, masjid itu memang biasa digali fondasinya dalam, kuat. Tetapi tidak cukup hanya itu saja. Bahkan bagian tembok dan yang lainnya tidak ada yang menunjukkan kerusakan seperti yang lainnya. Itu kemarin juga ketika terjadi pengajian di Skarbele pas gempa. Nih calon wakil wali kota yang sekarang ngisi. Haji siapa nih? Tuan Guru Mujibur Rahman. Itu juga terjadi gempa itu beliau diam. Kemudian baca doa.
Ya, alhamdulillah. Nggak tahu saya videonya kelanjutannya ya. Tapi saat itu ketenangan dalam majelis ilmu itu ditambah gempa itu. Nah, jadi ada jaminan dari Allah. Jadi orang yang ada dalam majelis ilmu terselamatkan, terlindungi. Ada malaikat khusus yang hafaz alaihimul malaikah, yang kerjanya menaungi orang-orang tadi. Jadi jangan doa mudah-mudahan gempa aja tetes, hadis nih dulu. Jangan doa begitu, Bang. Jadi tetes-tes. Tapi ini jaminan dari yang Allah. Pasar itu kan yang lagi sholat isya, makmumnya lari, imamnya tetap berdiri walaupun gempa gitu keras, dia tetap pegangan sambil membaca suratnya ya. Di pasar waktu gempa. Oh iya, nah sampai masuk diwawancara imamnya tuh. Iya. Nah ya, jadi itu semua adalah jaminan dari Allah untuk orang yang ada dalam majelis ilmu. Ya, ini terkesan untuk orang yang mungkin menggunakan pendekatan ilmiah. Wah, mau masak begitu aja kan dia akan kritis. Tetapi ini jaminan Allah yang bicara hati, bukan akal. Kita yakini dengan hati, tidak mesti akal kita harus ikut membenarkan. Yang penting hati kita yakin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Fadilah yang kedua, mereka diliputi kasih sayang. Maka lazimnya orang yang ta'lim atau yang ada dalam majelis zikir, majelis ilmu itu harus saling berkasih sayang. Kalau ada majelis ilmu tetapi isinya saling benci, jamaah yang satu dengan jamaah yang lain saling menggunjing, atau muslim yang ada dalam kajian itu membenci muslim yang ada di luar kajian itu, di luar majelis itu, ini maka majelis yang bermasalah. Karena harusnya majelis ilmu, majelis zikir yang benar, ghasyiyat alaihimur rahmah, diliputi dengan kasih sayang. Hati orang yang senantiasa dalam majelis ilmu itu cenderung kepada sifat penyayang, jauh daripada sifat-sifat hasad, iri, dengki, benci. Orang istiqomah sudah ada dalam majelis ilmu, hatinya lembut, penuh dengan kasih sayang. Karena tiap hari dikucuri dengan kasih sayang. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Awalnya sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Ya, lebay. Sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Namun ketika masuk Islam, rajin ada di sekitaran Nabi, ikut majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Hatinya lembut, hatinya kemudian diliputi dengan kasih sayang. Bahkan hati Umar bin Khattab yang begitu keras bisa menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Efek daripada kajian yang intens. Maka kajian hijrah itu bukan setahun sekali, sebulan sekali, tiap hari antum terus intens baca Quran sampai hafal, sampai bisa masuk ke hati. Itu bukan pas mau dites, pas ditugasin, pas dikejar saja. Tiap hari antum punya jadwal khusus untuk itu, baru dia berefek dalam hati. Paham tak paham jalan. Nah itulah prinsipnya, paham tak paham jalan. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan kepadanya ketenangan. Lawan dari tenang adalah risau. Maka kalau dia ikut majelis ilmu, tenang hati, seolah-olah tidak ada masalah. Apalagi kemudian kalau dia lari dari rentenir dengan alasan ikut kajian. Papa jadwal tertagih hutang, ngaji nane nih. Langsung ngaji saya tenang. Ayo, jadi nazalat alaihimus sakinah. Jadi kalau ada dalam majelis ilmu itu hati rasanya tenang, tidak ada masalah. Seolah-olah Allah menurunkan solusi bagi setiap masalah yang dimiliki. Sebaliknya kalau dia tidak hadir dalam majelis ilmu, sekali saja ketinggalan jadwal ngaji harusnya, tapi tidak ikut, hati itu harusnya resah. Ya Allah, baru batur mau setoran, saya sendiri tidak dapat setoran. Hati itu harusnya tidak tenang, rasa rugi. Kalau rasa ini belum ada di hati antum, berarti hati antum belum dapatkan sakinah di dalam majelis ilmu dan zikir. Nah, perlu terus dilatih. Jangan malah senang itu. Ketika ustadznya tak datang, alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan dikabari ini ada urusan penting. Ya lanjut ustadz sampai selesai urusannya. Kita di sini alhamdulillah tenang tanpa antum. Jangan sampai begitu hatinya, meskipun tidak diungkapkan. Hati ini masalahnya. Kalau hati antum membenarkan kekosongan majelis, ini masalah antum. Ada mahasiswa senang kalau dosennya tidak datang. Apalagi dosen agama, wah musibah sudah. Antum senang ketika pelajaran agama, mata kuliah agama itu tidak berlangsung, musibah. Hati antum itu bermasalah. Karena seharusnya belajar agama itu membawa ketenangan. Majelis zikir membawa
ketenangan. Berarti antum tak suka tenang, suka yang resah-resah, suka yang membuat kita resah. Jadi usahakan kita terus riyadhah, latihan sampai hati ini betul-betul tergantung dengan majelis ilmu. Kalau tidak ikut sekali saja majelis ilmu, resah. Ikut dalam majelis ilmu, pulang tuh tenang, plong. Meskipun dapat ilmin tapi tenang gitu. Meskipun halaman tuh ilmin, tenang dia karena sudah terikat dengan majelis. Nah, ini yang paling ajaib. Jadi ini fadilah yang paling tinggi. Wa dzakarallahu fima indah. Allah akan sebutkan kamu di sisi malaikat yang ada di sisi. Allah itu punya malaikat yang menjaga arsy. Dalam Al-Quran disebut ada malaikat yang yahmilunal arsya wa man haulahu. Dia menjaga arsy dan apa yang ada di sekitar arsy. Inilah kelompok malaikat yang paling dekat dengan Allah. Kelompok malaikat yang paling dekat dengan tempat termulia yang dianggap oleh Allah, yaitu arsy. Maka disinilah majelis para malaikat mulia itu. Tadi antaranya penghulunya malaikat itu para malaikat Jibril alaihissalam. Kita di absen nama kita dalam salah satu syarah disebutkan, bukan hanya kita yang disebut, tapi orang tua kita juga disebutkan. Misalkan Fulan bin Fulan, Riyadno bin, Luqman bin, Irfan bin sedang duduk dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir yang dikaji kitab Al-Adhkar. Wah, majelisnya majelis zikir, kitabnya kitab Al-Adhkar. Jadi sudah itu double murakab atau berapa disebut. Bayangkan kalau tiap minimal 3 kali sepekan nama kita di absen para malaikat. Kan lumayan gitu. Minimal kita dikenal lah sama penduduk langit. Meskipun followersnya di Twitter dan Facebook belum seberapa. Sudah bela-belain buat video TikTok tapi followersnya tidak banyak. Jadi jangan takut kalau antum rajin dalam majelis ilmu, banyak followers sudah dia di akhirat itu. Jadi di apa, malaikat itu menyebut-nyebut, disebut-sebut kita oleh Allah. Lihat Fulan bin Fulan itu, follow, ittabi'uhu, ikuti dia. Lihat apa yang dia lakukan. Dia sedang taklim, ikuti. Manusia seperti ini yang diikuti. Isi harinya, isi malamnya dengan taklim. Dan yang lebih ajaib lagi, pemuda yang istiqomah dengan majelis ilmu. Namun sak tahu atau aniki mohon maaf. Ani wahwayeun, wah tahu aniki wahwayeun. Sudah saatnya kalau orang tua itu rajin di majelis ilmu, majelis zikir itu memang wajarnya sudah. Justru tidak wajar kalau ada orang tua yang sudah berumur masih juga sibuk dengan maksiat. Waliyadzubillah. Makanya kata para ulama, batasan soleh dengan tidak soleh itu di usia 40 tahun. Kalau masih juga toleh pekerjaannya yang jelek-jelek di atas usia 40 tahun, sulit sekali dapat hidayah. Sulit sekali untuk diluruskan. Bukan berarti tidak bisa ya, sulit sekali. Karena para sahabat seperti Abu Bakar itu juga 42 tahun baru kemudian masuk Islam. Umur 42 tahun baru mulai menghafal Al-Quran. Selesainya kapan? 22 tahun kemudian. Di usia 64 tahun setelah wafatnya Rasulullah baru hafal Quran. Bukan karena tidak kuat ingatannya, karena memang Quran turunnya sedikit-sedikit. Andai Quran saat itu ada satu mushaf langsung, mungkin para sahabat ada hafal semua Quran itu. Saking girohnya tinggi. Nah, jadi giroh ini semangatnya yang penting. Jadi dalil-dalilnya menjadi dalil kompor ya, yang menyemangati kita. Dalil untuk membakar semangat kita bahwa dalam majelis ilmu itu yang diukur bukan pahamnya. Majelis zikir itu yang diukur bukan pahamnya, tapi ingatnya. Ingatnya keterikatan hatinya dengan Allah ketika ada dalam majelis itu. Niatnya belajar ngaji itu lillahi ta'ala. Itu yang diukur. Urusan ilmin itu kan ukuran gurunya itu. Ukuran saya, ukuran Ustaz Irfan, Ustaz Luqman yang nilai. Bukan ukuran Allah. Pelungguh tetap dapat pahala. Pahalanya tidak akan ilmin. Nah, yang ada bacaannya yang bisa ilmin. Pahala tetap L plus. Membau telu plus. Langsung disebutkan oleh Allah. Bahkan 4 di sini disebutkan plusnya L plus. Jadi jangan pernah merasa rugi ketika ada dalam majelis ilmu, tapi rugilah ketika sibuk dengan urusan dunia dan senang ketika tidak ada majelis ilmu. Rugi betul. Tiap hari bayangkan kita dikasih umur di dunia ini kan paling banyak sudah 60-70 tahun. Belum kah niki berapa umur ini? 59. Oh, 59 belum. Masih ada banyak bonus ya. Insyaallah. Antum berapa, Luqman? Tinggal 5 tahun. Berapa? Berapa? 25 antum?
Serius? Oh, 25. Masih banyak. Bonus saya udah 30. Sudah setengah jalan daripada nubuah dari Nabi. Bahwa inna umra ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat saya itu sekitar 60-70 tahun. Oke, kita habiskan dari usia 15 sampai 30 itu untuk lalai misal. Sibuk kejar dunia. Lumrahnya bahkan ada yang sampai 40. Masih sibuk kejar jabatan dengan cara yang haram. Tidak peduli dengan bacaan Al-Qur'annya. Tidak mau ngurusin sholatnya. Banyak mungkin bapak kita lebih banyak mungkin bertemu dengan teman-teman seperti itu. Kalau antum-antum nih mungkin karena biasa di pondok, biasa di lingkungan orang-orang baik, jadi sulit ketemu orang seperti itu. Tapi lingkungan kerja, kantoran, apalagi yang tidak ada kaitannya dengan agama, banyak kita temukan. Bahkan ada yang tidak sholat sampai usia puluhan tahun, 40-50 tahun. Waliyadzubillah. Betapa ruginya kita ketika usia yang 60 itu hanya habis untuk dunia. Waktu yang 24 jam ini hanya habis untuk dunia. Maka paling tidak bagi dua lah. Bolehlah cari dunia itu pagi sampai siang, pagi sampai sore. Sore malam ke atas itu habiskan untuk akhirat, habiskan untuk ilmu, habiskan untuk yang lain-lain. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab ini, meninggal di usia 45 tahun. Karyanya ratusan. Meninggalkan karya ratusan. Bahkan ada yang mengatakan sampai 900 judul jika ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tubuhnya kurus. Jangan dikira Imam Nawawi itu besar kayak Imam Sudais, tinggi besar. Enggak. Imam Nawawi itu kurus. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tubuhnya kurus. Ya, mirip-mirip Irfan. Cuma jangan kejar kurusnya saja. Biar kurusnya sama dengan Imam Nawawi. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah di video yang saya bagikan seperti kakolamin rosos, seperti pensil kurusnya Imam Nawawi itu. Sibuknya belajar, begadang, tidurnya hanya beberapa jam dalam posisi duduk. Kita nih gimana? Mahasiswa KM3 ini disediakan kasur khusus untuk tidur. Jadi dia ada bau tidur tokol. Main. Habis waktunya untuk ilmu, zikir kepada Allah. Maka beliau diberikan kemuliaan oleh Allah. Tidak kemana-mana, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter dan YouTube, tetapi semua orang kenal Imam Nawawi. Wabil khusus orang yang menekuni ilmu-ilmu agama. Jadi, model hijrahnya orang tuh kayaknya tidak sempurna kalau tidak belajar dulu kitab-kitab Imam Nawawi. Mulai yang dasar-dasar seperti Arba'in, seterusnya ke atas. Apalagi kalau dalam bidang fikih, madhab Syafi'i, dia menjadi pentahqiq utama. Sehingga orang madhab Syafi'i, mereka yang mengaku madhab Syafi'i tapi tidak kenal kitab-kitab Imam Nawawi, ini bisa dipertanyakan kuatnya dia memegang madhab Syafi'i. Bahkan katakan syarhul al-majmu' li syarhil muhadzab yang tebalnya 12 jilid, setiap satu jilid sampai 500 halaman, ditulis dengan tangan. 12 kali 500 itu berapa banyak lembar ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tanpa listrik, tanpa laptop, tanpa mesin tik, tanpa printer. Salah buang, ganti ya. Nggak ada printer, nggak ada tip X. Jadi betul-betul teliti. Makanya ilmunya orang zaman dulu itu nggak bisa disamakan dengan ilmu orang sepintar apapun orang sekarang. Pengorbanannya jauh lebih tinggi. Maka lucu kalau ada orang yang berani menyalahkan imam-imam yang telah hidup yang dengan masa yang jauh dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membandingkan boleh, tapi kalau berani menyalahkan, siapa Anda? Siapa kita? Bukan kelasnya. Membandingkan boleh-boleh saja. Faslun, dan ini adalah fasal alladzi ad-dzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Zikir itu bisa dengan hati, bisa juga dengan lisan. Wal afdalu minhu makana bil qalbi wal lisan jami'an. Dan yang paling afdal adalah berzikir dengan hati dan lisan sekaligus. Fa in iktasaru ala ahadihima fal qalbu afdal. Kalau mau memilih salah satu, maka zikir dengan hati jauh lebih utama. Misalkan tidak suka mengidharkan zikir, boleh pilih salah satu. Dengan qalbi saja, dengan hati boleh. Kalau orang yang zikirnya keras-keras bagaimana? Afdal jika mulutnya yang mengucapkan zikir itu juga diiringi dengan hatinya yang mengingat Allah. Tidak ada artinya kalau dia bilang holo, 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 tapi yang dia ingat hanya ho, 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 ho. Tidak dia ingat Allah. Tetapi akan sangat tinggi nilai zikir itu jika zikirnya mengucapkan kalimat dengan tepat. Allah,
ya Allah 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 misalkan, atau la ilaha illallah la ilaha illallah. Hatinya juga terikat dengan Allah. Kadang kita ini kan masih mengizharkan tanpa mengingat, atau hanya mensirkan dalam hati tanpa mengingat. Intinya ada di dzikr, mengingat itu. Wal dzikru afdal. Fal qalbu afdalu qala al-musannifu fi syarhil Muslim naqlan anil qadi Iyad dzakara Ibnu Jarir at-Tabari wa ghairuhu annahu ikhtalafa as-salaf fi dzikril lisan wal qalb ayyuhuma afdal. Imam at-Tabari berpendapat para ulama salafus salih itu berbeda pendapat mana zikir yang paling afdal, apakah dengan lisan atau dengan hati. Qala al-qadi Iyad wa innama yatasawwaru indi fi mujarrad dzikr bil qalbi tasbihan wa ta'lilan wa shibhiha. Wa innama, dan hanya saja yatasawwaru ada indi bagi saya fi mujarrad dzikri pada kesendirian zikir bil qalbi hanya dengan hati, tasbihan wa tahlilan wa shibhihima, untuk tasbih, tahlil dan yang lainnya. Wa yadullu alaihi kalamuhum la annahum ikhtalafu fi dzikri al khafi alladhi dzakarnahu awwalan fadzalika la yuqaribuhu dzikrul lisan fa kaifa yufadiluhu wal muradu bi dzikril lisan ma huduril qalbi wa in kana lahiyan fala wahtajja man rajaha dzikrul qalbi bi anna amal al yasir afdal wa man rajaha amalul lisan qala li anna al amala fihi al akthar li annahu zada bi istihmalil lisan faqtadi ziyadata ajr. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, zikir lisan atau zikir hati. Kalau Qadhi Iyad mengatakan lebih utama zikir hati, apalagi untuk tasbih, tahlil dan tahmid dan serupanya. Yang lainnya mengatakan, selain beliau, ada juga yang memilih pendapat beliau, selain daripada yang memilih zikir hati. Kenapa orang yang memilih zikir hati ini mengatakan ini lebih utama? Karena zikir dengan hati itu